Justin Hubner soal pilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Dukungan di sini jauh lebih besar. Kami memiliki generasi sangat baik. Usia Justin Hubner masih 20 tahun. Dia juga pernah menjadi bagian dari timnas Belanda U20. Kok ia berminat untuk memperkuat timnas Indonesia yang levelnya sangat jauh dari Belanda? Untuk diketahui, Justin Hubner memilih untuk melepas kewarganegaraan Belanda demi menjadi warga negara Indonesia. Rabu, 6 Desember 2023, Justin Hubner telah resmi menyalin status WNI setelah diambil sumpah kewarganegaraan RI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Rabu 6 Desember 2023 pagi. Saya merasa bahwa dukungan di Indonesia jauh lebih besar daripada di Belanda, ujar Justin Hubner. Justin Hubner sebenarnya telah dibidik PSSI sejak tahun lalu dan diproyeksikan untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Dia juga sudah masuk skuad timnas U20 ketika berguru di Spanyol pada November 2022. Namun di tengah jalan, proses naturalisasi Justin Hubner mandek. Bek kelahiran Den Bosch, Belanda ini malah bermain dengan Belanda U20. Justin Hubner sekali-kali memperkuat Belanda U20 dalam uji coba melawan timnas Perancis U20 pada Maret 2023. Dia bertanding sebagai starter selama 90 menit. Usut punya usut, Justin Hubner berubah pikiran. Baik sekaligus Kapten Wolverhampton Wanderers U21 ini mau memantapkan hati untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya pikir kami memiliki generasi yang sangat baik, jadi kami bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, imbuh Justin Hubner. PSSI memang tengah gencar menaturalisasi pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir, terutama pesepak bola kelahiran Belanda sama seperti Justin Hubner. Mulai dari Sandy Walsh, Pieter Nabel, Ivar Jenner sampai Rafael Struijk yang sebelumnya warga negara Belanda, plus Jordi Amat yang lahir di Spanyol. Sesudah Justin Hubner pun, PSSI masih memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang juga asal Belanda. Ketiganya adalah JSS, Ragnar Uratmangun, dan Nathan Jo Aon. Saya sangat senang bermain dengan timnas Indonesia. Saya bangga, imbuh palang pintu berpostur 187 cm tersebut. Penyebab Bambang Pamungkas tak setuju Sintayong dipecat dari timnas Indonesia. Setidaknya ada 2 alasan kenapa BP Sapanagra Bambang Pamungkas berharap Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak ketika masa baktinya bersama timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024. Dalam pandangan BP, timnas Indonesia mengalami perkembangan di bawah asuhan Sintayong. Buktinya tak bisa dilihat dari lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali dicapai skuad Garuda pada 2007. Selain itu, meroketnya peringkat FIFA timnas Indonesia dapat dijadikan tolok ukur. Setelah sampai terseok-seok di peringkat 170-an dunia, Sintayong mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia ke tangga 146 dunia. Perkembangan timnas Indonesia cukup baik setelah absen lama di Piala Asia, akhirnya kita lolos lagi, kata Bambang Pamungkas mengutip dari kanal YouTube Sport 77 Official Selasa 28 November 2023. Timnas ini prosesnya sudah benar, makanya saya khawatir ketika mendengar ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti ajalah Sintayong. Jujur saya khawatir, ujar BP. Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat, tegas pria 43 tahun ini. Alasan kedua, Bambang Pamungkas berharap Sintayong mendapat perpanjangan kontrak karena khawatir performa skuad Garuda justru menurun setelah pergantian pelatih. BP menjadikan pemecatan Luis Milla pada akhir 2018 sebagai contoh. Di bawah asuhan Luis Milla, timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan. Namun Luis Milla justru tidak diperpanjang masa baktinya dan performa timnas Indonesia langsung melorot. Saat itu timnas Indonesia asuhan Bima Sakti terhenti di fase grup Piala AFF 2018.
Sementara Simon McManamy membuat timnas Indonesia hancur lebur di babak kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kita memiliki pengalaman dengan Luis Milla yang memiliki progres bagus. Namun Luis Milla tiba-tiba diganti dan akhirnya kita harus mengulang lagi, kata BP. Menarik menanti kelanjutan kiprah Sintayong bersama timnas Indonesia. Ada 3 event yang dipandang PSSI sebagai penentu diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong, yakni Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Vietnam girang timnas Indonesia versus Filipina berakhir imbang. Pelatih timnas Vietnam, Philip Trosir, girang mendengar laga timnas Filipina versus timnas Indonesia berakhir 1-1. Hasil itu membuat kekalahan The Golden Star dari timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak jelek-jelek amat. Duel timnas Filipina versus timnas Indonesia tersebut berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 malam. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana. Sayangnya Filipina unggul dulu lewat sepakan Patrick Reichelt pada menit 23. Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Sadil Ramdhani. Di sisi lain, Vietnam tumbang 0-1 secara dramatis dari Irak di Stadion Maidin, Hanoi beberapa jam kemudian. Gol tunggal Mohanad Ali di menit 97 membuat publik di stadion patah hati. Usai laga, Trosir justru menyoroti hasil Filipina versus Indonesia. Dia mengaku memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan di belakangan. Namun nyatanya, Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Trosir puas. Sebelum pertandingan kami berharap bisa meraih hasil imbang dengan Irak, sementara Indonesia mengalahkan Filipina, kata Trosir dilansir dari Soha, Rabu 22 November 2023. Tapi faktanya Vietnam kalah, tetapi Indonesia justru imbang dengan Filipina. Dengan begitu kami masih unggul 2 poin atas Indonesia, sambung pria asal Prancis itu. Lebih lanjut, Trosir menjelaskan target Vietnam memang mendominasi 2 peringkat teratas. Menurutnya, pesaing utama untuk finish di belakang timnas Irak adalah anak asuh Sintayong. Kami menjalani pertandingan dengan harapan untuk menang, tetapi tujuan utamanya adalah berada di antara 2 tim teratas untuk maju. Pesaing utamanya adalah Indonesia. Saya sangat menghormati Filipina, tetapi menurut saya Indonesia adalah lawan utama tim Vietnam, tandasnya.